Dia ini ada konversinya. Konversinya dia biasanya bilang angka konversi dia itu kalibrasinya mikrovolt per derajat Celciusnya dia. Tipe K. Saya kira-kira aja nih. Kira-kira kalau tipe K itu 40 mikrovolt per derajat Celcius. Jadi kalau Anda ukur berapa mikrovolt, misalnya saya kasih 100 mikrovolt yang dibaca. 100 mikrovolt kan. Berarti dia berapa derajat Celcius? 2,5 derajat Celcius. Nah itu dia. Nah itulah yang ditunjukkan sama si itu Anda. Sudah tahu keisian Anda. Nah ini nih saya tanya sama Anda makanya. Inikah calibration conversionnya dari mikrovolt ke derajat Celcius? Kan Anda bacanya derajat Celcius. Nah sekarang dia ini satu reference junction ini, kemudian hot junction satu. Nah sedangkan Anda sekarang punya banyak nih hot junction. Saya tanya, hot junctionnya satu apa banyak? Kalau dia hot junctionnya banyak juga, gitu. Nah pada saat misalnya di sini 30, di sini 25 misalnya ya. Ini 5 derajat misalnya. Yang lain misalnya di sini 31, di sini mungkin nggak 25 soalnya. Ini 25,5 kayak gitu. Karena banyak hot junction, banyak reference junction. Karena itu saya tanya dulu, hot junctionnya atau reference junctionnya satu atau banyak? Mestinya dia satu supaya 25 juga. Jadi semua nih akan begini, akan bikin sirkuit. Ini yang kedua, A2 ini A1, dan seterusnya dengan temperatur reference junction adalah satu saja. Sehingga semua yang terjadi semua ini dengan satu reference junction ini. Maka delta T ini konsisten buat saya. Tapi kalau enggak, kemungkinan soalnya reference junctionnya beda-beda. Nah, mesti Anda lihat di manual dulu. Asal muasalnya data acquisition itu bukan kita sebetulnya, tapi seorang orang listrik yang membaca sinyal galvanometer ini. Jadi dia baca mikrovolt kan, mula-mula volt itu, terus milivolt, terus mikrovolt. Nah mikrovolt ini yang dibaca keluar aslinya. Jadi dia kemudian bisa mengukur yang kecil-kecil atau segala macam. Tapi kemudian kita ikut pakai karena prinsip si Seebeck ini sekian mikrovolt sama dengan sekian derajat Celcius yang dihasilkan dari perbedaan dua junction. Makanya saya selalu kalau pakai instant itu, instant thermometer, itu selalu akan pilih thermistance itu, si PT100 atau apa, karena dia mutlak harganya, bergantung kepada resistance-nya saja. Tapi kalau banyak kan susah dia jadi. Panjangnya tertentu. Resistance itu tergantung panjang. Jadi dia juga nggak bisa panjang-panjang, Pak. Karena makin panjang resistance-nya makin PT100 sudah bukan PT100 lagi kalau dia panjang. Dia hanya sepanjang itu. Makanya dia cuma satu-satu biasanya. Tapi sebagai akibatnya saya bisa, kalau ini kan relatif sebenarnya reference junction ini. Dengan si PT100 saya bisa tahu mutlaknya si cold junctionnya ini. Nah biasanya dia tulis di buatan mana? National Instrument buatan Singapura. Singapura biasanya ada asal. Ada. Yes, ya. Nah ini bedanya karena instrumentasi. Kalau instrumen asalnya dari Amerika, dari negara Amerika, Hungaria. ya. Kalau instrumen Itu salah. bos kita datang, nanti kita kasih PR ya. Saya juga perlu kok. Aduh, saya rehat itu artinya.
udah jalan terus. Sama kayak Iya. Iya. Ini ada batuk saya, tapi udah lewat 2 hari yang lalu. Terus pilek meler terus. Saya bilang tidak saya liquid non viscous. Wah, hidung gua keluar liquid non viscous. Viscous susah lagi, Wah, mampat ya. iya, benar. Kalau viscous ini dia meler sendiri kan, jadi non viscous nih. Nah, kemudian ini ya, sambil lalu nih kan cerita experience tadi. Instrumentasi itu asalnya dari negara-negara maju, terutama untuk pengukuran beneran. Ya, jadi namanya tuh Texas Instrument, itu udah terkenal dari dulu. Hewlett Packard. Jadi Amerika nih. Terus menyusul si Jepang. Terus Eropa bareng-bareng tuh. Ya, Omron segala macam dari Inggris tuh. Jadi mereka lah biang-biangnya instrumen. Kenapa dibilang biangnya? Karena itu tadi apa namanya precious pengukuran itu yang kecil-kecil, yang teliti dan sebagainya itu malah bikin susah. Sedikit orang yang pakai tapi harganya tinggi. Jadi dia ini menguasai dunia puluhan tahun si Texas Instrument. Orang peneliti di Eropa zaman dulu kalau nggak pakai Texas sama nggak percaya. Ini bukan Texas. Jepang nggak ada pernah Yokogawa atau Jerman ya. Nah kemudian kan muncul New Industrial Country. Kalau New Industrial Country yang penting dipakai dulu deh barang bata. Bedanya misalnya kalau Ghibli, misalnya data efisiensi gitu ya. Kalau Texas Instrument orang Amerika itu manualnya segini. Dan detailan bisa baca dalamnya apa. Sehingga harganya mahal. Nah Jepang nggak segitu. Katakanlah untuk barang yang sama gitu, manualnya 100 halaman. Iya. Sekarang buatan Cina, kalau ada 10 halaman aja udah bagus. Tapi masalahnya, untuk bisa bikin manual yang kayak gitu nih, misalnya kataloginya segala macam, itu perlu tenaga ahli yang memang dibayar mahal. Bukan soal ngerti itu aja, ngerti detail udah pakai dan sebagainya. Nah, kan ini biayanya tinggi, karena itu dia mahal. Tapi udah sekian lama ya menguasai dunia, terus dia ini nih kalau buat saya keenakan gitu. Dianggap orang lain nggak bisa bikin. Udah mulai nyusul Jepang, Yokogawa segala macam. Jepang nih utamanya adalah perusahaan Jepang pakai Jepang dulu. Iya. Dia nggak pakai yang lain. Pokoknya apa gue pakai lo Yokogawa, manualnya 100 halaman kayak gitu. Nggak ada terjemahannya zaman dulu. Nah terus udah dia mulai terjemahin karena dia ekspor ke Indonesia dan sebagainya, udah mendingan walaupun R-nya jadi L, ini jadi L, salah-salah tuh. Tapi masih 100 halaman lumayan Pak. Nah terus Jepang kemudian meningkat, jadi mahal juga sama, tapi nggak sampai semahal yang Amerika, Eropa ini. Nah kemudian nyusul yang industri kantor, Korea, Cina segala macam, yang dulu yang penting gue dipakai deh. Kan kita yang penting juga nggak pernah baca manual segini kan, lo paling baca depannya aja 1-2 udah, lo tinggalin gimana. Nah, kenyataannya memang begitu dalam praktek. Kemudian begitu kita beli si Korea Taiwan punya performance-nya apalagi termodak dan sebagainya plus minus udah oke nih buat engineering ya. Buat engineering itu kan yang penting aman, security aman udah. Dan terutama untuk kita nih utamanya nih matiin nyalain alarm gitu-gitu tuh. Bagian-bagian ekstrim di atas, bagian ekstrim di bawah, kita di range tengah utamanya itu. Kalau ini udah aman, udah deh, gua nggak perlu baca-baca gitu. Udah yang penting pakai jauh murah gitu. Nah sekarang kalau saya sih ngebedainnya gini. Kalau kita mau penelitian yang fine kayak Anda ini menurut saya fine. Itu memang kita mesti pakai yang bagus supaya hasilnya terpercaya. Tapi kalau untuk engineering application biasa aja, ukur 200 derajat, salah 2 derajat aja sih nggak apa-apa lah gitu kan. Iya beli Korea itu aja, bahkan Cina juga nggak apa-apa. Kalau saya beli Cina itu kita tes dulu lah gitu. Korea gitu juga, sudah kita tes. Kan kita punya barang yang bagus itu tadi. Kalau kayak saya misalnya saya kan saya variasikan suku poinnya.
itu pengukuran dew point ya harus seperti apa? Karena poros pendeknya sendiri kan sebenarnya apa ya? nggak apa-apa. Gede gitu. Iya kan. Tapi ketika kita mau masukin ke AHA, walaupun ini benar-benar edisi sendiri ya, aplikasi, tapi ketika bikin makalah cepat aja akan ditanya pengukuran. Itu mendingan kalau urusannya tuh di maksimum temperatur berapa? Kalau temperatur dew point-nya itu dari ada 10, ada 17, ada 24 gitu. Ini kita nih kan kalau mau mengukur temperatur, tuh patokannya satu Pak, jauh atau tidak dari ambien. Karena si ambien inilah yang jadi semua akan mau di bawah ketarik ke atas, mau di atas ketarik ke bawah gitu. Makin jauh dari ambien, misalnya 500 derajat, kan gede dia kata ini, saya selalu ngomong terhadap ambien, wah enak. Kenapa? Karena salah satu derajat nggak ada masalah. Tapi yuk misalnya ini 20 derajat, ini cuma 10 derajat nih bedanya. Salah satu derajat 10%. Berarti ketelitian saya harus sampai 0,1 derajat. Iya nggak? Iya, karena dia bervariasi di sini. Saya yang bekerja di ambien malah lebih susah sebetulnya. Misalnya inkubator tuh ya, kan cuma 32 aja. Bedanya ambiennya aja 29 cuma 3 derajat. Ketelitian saya mestinya ini. Tapi karena saya mau dapatnya range ya nggak apa-apa lah, plus minus mati hidupnya gitu, plus minus 1 derajat nggak apa-apa, walaupun di 3 derajat saya udah kebaca 33, 34 nggak apa-apa, ini di bawah 37 sedikit gitu. Tapi kalau mau teliti gitu, makin kecil data terhadap ambien, makin kita harus teliti. Kan persoalannya terhadap ambien ini. Nah kalau di sini ada nih, ini nih masalahnya. Kalau di sini bedanya kecil-kecil, itu tadi yang di batang ini kos yang tadi saya bilang PRN ini kos. Coba tunjukin gambarnya. Nah, ini nih kos. Nah, kan di batang yang pendek ini nih, di bawah ini dia taruh banyak. Ini yang kita akan curiga bahwa dia akan sama temperatur. Bahkan saya bilang taruh 3 aja deh, 1 tengah, 1 mendekat ke bawah, 1 mendekat ke atas, jadi 3. Nah, kalau dekat-dekat dia bedanya misalnya 1 derajat, kan kita jadi kebingungan. Sebetulnya apakah itu errornya aja atau gimana? Nah ini yang kita harus sepertinya ya kalau mau bikin pengukuran to the record, sepertinya kita mesti warming up ini dulu, ukur. Coba-coba beberapa kali udah, kira-kira udah tahu nih kira-kira yang mana. Baru kita ambil untuk di record dan dicatat jadi data di dalam penelitian. Tapi sebelumnya kita mesti coba-coba banyak dulu, Pak. Jadi kalau baru sekali ngambil gitu aja, belum jadi cerminan apa-apa. Kalau udah beberapa kali ngambil hasilnya begitu, nah ini udah bener nih. Baru nanti kita tahu jadi tadi seperti Anda punya timingnya kapan dia akan stabil, dari situ kita mulai ngambil, kemudian berapa lama dan seterusnya. Sebelum mencapai temperatur kestabilan kita jangan ngambil dulu, karena Anda udah tahu kira-kira dia akan mencapai kestabilan dalam waktu sekian menit atau kira-kira gitu. Nah berarti Anda mesti baca lagi manualnya dia. Ya. Kalau buat pengukuran yang lain sih menurut saya itu biasa aja gitu, jadi kita nggak perlu teliti. Tapi buat Anda barangkali karena ini cukup rumit dan memerlukan ketelitian yang tinggi, memang Anda harus lidikin lebih dalam gitu. So guys, yang nggak dingin tuh. Yang nggak dingin kok, jangan beli yang dingin loh, bilang sama orang. Iya. Sepuh ya. Kalau yang tadi enggak. Istri saya kasih kungunya, anak saya juga. Kan betul. Sama saya di Iman. Lagi musim kan. Biru-biru katanya. Iya, biru nggak usah bangun deh. Dua hari di rumah. Anak saya lagi kena, jadi saya ambil dari asramanya. Bikin istri kan mahal.
cetakannya sih Jangan ada kecuali kita kena pabriknya ini saya nitip nih ini bubuk dari lain. CU nih tolong bikinin syuting nah Usaha. bisa dipotongin Ini anak buat cetakan lebih sekali kan sebanyak banyaknya Iya, masaknya. nggak tega juga. Dari sini kurang tidur terus jadi parah. Kemarin nggak kuat dokternya hari Minggu. Pak, mesti istirahat saya kasih surat. Ya, kasih surat kok aja. Tapi Nggak bisa juga karena kondisi sebentar kelas aja. dua grup A B C D E Pasien susah ya, tahu. nggak kayak biasa. Oh yes. Terus satu lagi, termokoper tempel itu Anda bikin aja. Jadi plat tipis, tembaga, Anda tempel sama termokoper Anda, sensornya udah ketemu dulu, tempel terus. Kira-kira kalau ngelihat ininya luasnya segini, mungkin Anda perlu setengah senti kali setengah senti, kecil tuh, supaya dia bisa ditempel di permukaan yang Anda ini. Kenapa sih dia harus lebar? Supaya dia mencerminkan lebih banyak luas. Jadi representatif. Kalau dia titik, kan dia titik. Titik itu lebih tidak stabil daripada permukaan yang banyak itu. Bahkan makin banyak permukaan itu makin mencerminkan temperatur rata-rata. Temperatur rata-rata dari lingkungan itu. Jadi dia perlu lebar. Nah terus yang kedua seperti saya bilang tadi, karena dia dipengaruhi oleh satu sisi lagi, sisi ini harus Anda tutup. Jadi dia hanya dipengaruhi oleh sisi sini dari satu sisi. Ini tutup semua, isolatif. Jadi dia nggak kena udara. Sehingga yang mempengaruhi dia hanya ini. Jadi sebagian besar yang disensing sama dia memang dari sini sumbernya, bukan dari sana. Nah itulah. Tapi yang di bagian nempel dengan Nah yang di bagian tekan ini susah. Ada cok tuh menurut saya udah benar. itu masih kadang cocoknya kelebihan apa Ya enggak, dia juga kena kanan kiri Pak. iya. Jadi sebetulnya si pertemuan dua junctionnya ada ketemu lagi di Iya. tempat lain. Nggak bisa Nah itu dia yang perambukan. Jadi kalau titik yang sampai lingkungan luar itu Iya, lebih dipengaruhi kan. Misalnya kalau kita gedein segini, separuh di sini, separuh mungkin yang lingkungan luarnya malah lebih besar gitu. Guys, udah ke samping yang satu ya itu tadi Pak, kalau saya usul supaya kita simulasi aja tuh dengan lap panas, cuman mencerminkan berapa heat fluxnya yang keluar dari bawah itu. Nah dia sebenarnya udah punya tahu berapa heat fluxnya yang keluar kan 100%-nya aja 4,8 watt dibagi dengan luasnya jadi heat fluxnya flux density-nya 4,8 per luasnya per sentimeter kuadratnya. Nah itu disimulasi pakai plat aja, kemudian dia taruh atasnya itu 3 jadi 1 pendingin biasa pakai heatsink ini, kedua dia sintringnya, 3 terumbu itu. Nah kemudian variasinya terhadap pembabanan loadingnya, heat fluxnya itu dari mulai kecil gede. Tapi kemudian saya habis Anda datang sama Pak Nandi itu, saya pikir itu sebenarnya saya udah lama mikir Pak, bagaimana agar permukaan kita yang ini barang bikinan kita, either sintering atau apa atau jelly dan sebagainya, yang 1 cm kali 1 cm, karena itu saya nyontok katalisnya mereka, tapi surface-nya 1 lapangan bola. Kan itu berarti dia 1000 kali Pak surface-nya. Jadi Anda bayangin fluxnya yang bisa ditransfer. Kalaupun nggak 1000 kali gitu ya, kan berlipat-lipat. Nah inilah yang menurut saya kejutannya. Kalau Anda udah jadi ahli, katakan udah jadi ahli sintering sekarang ya, nggak usah kayak si sintering sana banget, ini kita kebutuhannya thermal aja gitu. Mereka kan kebutuhannya katalisis, jadi untuk molekul-molekul gitu. Kita nggak usah gitu amat gitu.
Tapi kalau permukaan heat transfer area itu bisa kita lipat gandakan menjadi 100 kali, 1000 kali, bahkan 10.000 kali, 100.000 kali. Anda bayangin heatnya yang bisa ditransfer di dalam. Ntar kita bikin pelet-pelet kecil yang banyak gitu, tapi heat itu bisa banyak ditransfer di situ. Nah, itu kejutan bisa. Tapi bagian Anda mikir. Itu di bagian evaporatornya. Iya. Luar biasa. Tapi ntar kita bikin modul aja gitu Pak kan. Orang luar nggak tahu lah, kayak heatwave ini kan orang luar nggak tahu apaan sih ini binatang gitu kan. Dalamnya apaan. Udah bikin kita ya pokoknya gini lah, transfer banyak besar transfernya gitu. Radiator segala macam bisa kita gantiin. Yang terutama mekanik besar itu bisa kita ganti semua, permukaan yang kecil aja. M kuadrat per M pangkat 3 titik. Itu kan jadi surface area per volume, artinya dia makan tempatnya seberapa. Kita inginnya supaya sedikit makan tempat tapi surface-nya besar. Kita serap ilmu-ilmunya sih, teknik ilmunya itu dah sama fisika tuh. Mereka orang gila-gila sebetulnya kalau saya ngeliat percobaan. Kita mekanik ini gampang Pak. Barang-barang gede tinggal potong, kelihatan mata lagi. Dia nggak kelihatan mata tuh. Jadi imajinasinya dia lebih jauh gitu. Nah kalau kita bisa pakai untuk penggunaan mechanical gitu, apa namanya, hasilnya berlipat-lipat. Kita ini kan follower, jadi pola pikirnya gitu juga. Kita cuma pikir misalnya, di permukaannya dibanyakin kayak gini. Ini menurut saya itu follower aja nih, gitu-gini. Bukan kejutan apa ya? Bukan kejutan ilmu. Perkembangan yang udah bisa ditebak dari alat-alat elektronik pasti akan begitu. Termasuk heat pipe juga kan, heat pipe udah tadinya gede, heat pipe beneran pipe gitu. Bahwa sekarang jadi kecil kan, ya apa namanya, tren ilmu aja, bukan loncatan ini. Gitu loh bos. Ini dikasih dong, dia tanya-tanya dong, nggak bisa. Nah, itu apa namanya Pak, yang masih belum saya yakin dan tanyakan itu sulit. Kan jawabannya itu kaitan konduktivitas termal di bagian evaporatornya. Nah, satu sisi dia apa namanya, perpindahan kalornya kan, Jadi di bawah tuh ya. ya di bawah. Jadi melalui apa namanya, mekanisme boiling. Nah kemudian satu sisi kan sinter itu tembaga bro. Jadi kita tahu bahwa K-nya itu bagus. Kemudian yang kita kembangkan itu terumbu. Ya walau saya belum mengukur sih K-nya berapa, tapi secara ini dia pasti lebih rendah dari si tembaga. Tetapi dari hasil pengukuran dia bisa apa namanya, mengabsorb temperatur lah bilang, itu lebih bagus gitu. Kaitannya heat transfer dengan konduktivitas termal di bagian itu bagaimana? Saya tuh ngeliatnya gini, Anda udah coba belum sama si sintering itu sama logam pejal biasanya, berapa perbandingan termal konduktivitas? Anda coba dulu. Kalau saya ngelihatnya dengan disinter itu jadi turun, karena diantaranya akan ada molekul-molekul udara. Konduktivitas sama Pak. Babnya nih, dia tuh menghambat jadinya.
ada yang bersinggungan, tapi permukaan yang bersinggungan menjadi separuh, yang separuhnya lah atau lebih kecil lah daripada dia ngomongin gitu kan. Nah kan peristiwa kalau mengalir konduksi itu kan getaran sebetulnya, getaran molekul. Nah dia ini cuma sedikit bisa menggetarkan temannya sebenarnya, sedangkan yang menggetarkan udara di sampingnya dia udaranya nggak bergerak, dia diem aja, sedikit lama. Jadi dia malah menghambat. Nah, Anda tuh sebetulnya justru si heat pipe ini istimewanya tuh di capillarity itu. Dan buat saya itu juga mengejek juga. Seperti itu ya. Entahlah gimana caranya peristiwa fisika ini ya. Kok bisa begitu? Nah, mestinya Anda lah yang mencari perbandingan itu. Tapi buat saya itu masih kelewat teoritis. Kita mesti prakteknya mesti oke dulu gitu. Terbaru belakangan kita. Kita terlalu lama kalau nggak ngotak-ngotik di situ, tapi nggak ngelihat advantage-nya. Kan kita mesti benefitnya dulu ambil gitu. Justru sifat si terumbu karang itu karena absorbnya itu. Termasuk sang kapiler. Kemudian seperti kalornya seperti apa? Ini bagian Anda lah yang kasih. Mungkin dia ada jenis-jenisnya juga ya terumbu karang. Iya. Dia ada. Jadi daerah tertentu terumbu karangnya tertentu. Enggak. Jadi memang dia apa namanya? Dia tidak tertentu berdasarkan tempat sih. Tapi di satu tempat tuh bisa ada berbagai jenis memang. Jadi tipenya memang ada yang namanya tabulit, kemudian namanya branching, kemudian ada masif. Jadi yang ini bro, yang branching itu memang dia cenderung pori-porinya itu besar-besar. Nah, seperti inilah dasarnya. Nah, yang ini dua ini dia kapilaritasnya lebih jelek malah dibandingkan dengan di center. Kalau diameternya besar sih ya. Iya. Bahkan kadang modelnya yang ini itu kadang dia pori-porinya agak tembus gitu. Iya, ada kadang kepotong kemudian samping. Nah, kalau yang dua ini memang dia model pori-porinya itu tembus langsung. Kemudian ini juga sebenarnya kalau kita perbesar lagi, dia masih ada pori-pori dalam ukuran nano. Dari hasil BET kemarin memang ada. Dari mulai kecil sampai besar. Iya. Jadi itu membantu juga kapilaritas. Nah kemudian untuk surface area juga kemarin kita sudah coba mau mulai dengan PET, cuman sudah dapat hasilnya, cuman masih diskus dengan Pak Herman di metalurgi bagaimana membacanya interpretasinya. Jadi masih belum kita pakai hasilnya. Jadi dari sana juga kita tidak perlu lagi mengukur berdasarkan skala seperti ini. Enggak. Jadi distribusi pori sudah dapat, kemudian besaran pori dapat, kemudian luas surface areanya juga dapat begitu. Pori itu definisi Diameter pori. diameter apa? Diameter rata-rata. Rata-rata ranging Karena rata-rata ada distribusi biasa normal nanti. Tadi itu di 23 itu tuh, di 32 itu. Kita mau pakai yang mana juga bisa. Iya. Keperluannya. Iya makanya keperluan. Bagus apa? Iya. Karena kan kalau yang dari volume per luas kan.
Itu dia. Yang tepat yang mana yang diletakkan? Ya itu dia, nanti kita lihat dari apa namanya distribusinya dia. Dia banyaknya yang mana nih D-nya gitu kan. Dia pasti nggak rata, ada yang kecil lebih gede lebih besar. Rata-ratanya di sebelah mana. Kemudian di total nanti jadi berapa tuh per satuan volumenya, jadi berapa sampai setengah. Oh, nambah luas. Jadi 23 jadi. Iya, Gitu. pangkat 2 atau pangkat 3. Iya, iya. Memang mereka mencari itu. Iya. Dan lambinat rata-rata biasa begitu tuh. Nah, kalau si kan dia maunya supaya si molekul ini nih masuk di satu tempat gitu, jadi dia jadi material baru kan. Nah, kenapa yang ini sama yang ini kadang-kadang nggak bisa disatuin? Ya karena memang gedenya lain-lain molekulnya gitu kan. Dia harus dicari yang diameternya sama, kemudian dimasukin satu lubang, nggak keluar dia jadi Al2O3 gitu. Gitu. Saya juga kadang-kadang kan dia pakai, kalau nggak dikasih temperatur tinggi nggak mau kan, dikasih lagi temperatur rendah ya baru dia masuk di lubang yang sama. Ntar yang lain buat lubang yang lain gitu kayak membran gitu, filter. Tapi mestinya ya itu mestinya kita jangan strict kepada di tingkat ini ya, jangan strict kepada mechanical engineering karena ini udah science dia. Engineering science, saya bilang engineering tuh udah bilang bahwa ini ada manfaatnya, kalau science cuma mau knowledge-nya aja. Bagus. Jadi nggak perlu berdiskusi dulu ya. Neng kosnya pilek mesti makan gini kan? Selesai makan ya. Obat. Isi ngukur. Sehat berarti Pak. Ya, lo udah keringet tuh udah Panas keluar sehat. Apa karena jalan? karena ada persoalan berat aja lupa penyakitnya. Selesai persoalannya kasak. Sakit lagi. Biasanya gitu tuh. Mau ujian gitu, nggak lapar gitu. Terus udah habis ujian tuh sore udah Nggak lapar, nggak ngantuk. Hebat tadi lagi. Tergantung pikiran aja ya. Sugesti. Iya, lapar sama itu ya. Kalau yang tadi yang banyak ukuran yang nano, nanti definisikan tidak susah juga ya kan. Mungkin definisi kontinum jadi nggak berlaku kan. Pentingnya Selama ini kan beda tuh nggak itu samaannya kan kontinum semua ya. Benar. Kayak hukum konstitutif, stabilitas, itu kan semuanya itu kontinum. Kalau nano kan berarti dia udah molekuler. Molekuler, sifat molekulernya keluar. Kemudian yang apa namanya? Efek yang bekerja banyak ya kalau nano ya. Gaya-gaya aja jadi ada perutnya, Iya, jadi ada ini, ada itu. Nah, soal itu saya kalau semua. Itu saya bikin males tuh. Ya kalau udah absorpsi emang gitu, Pak. Kalau udah absorpsi itu mau ngomong ke situ. Ini kan sempat absorpsi kan. Karena di sebelah sisinya yang satu menguap, konsentrasi kurang jadi masuk lagi kan. Ya kan cairan itu masuk lagi ke bawah kan, kan menguap. Karena sini menguap berkurang kan konsentrasi. Jadi sebenarnya absorpsi. Kalau absorpsi kurang dan lama nggak ada efek. Nah itu kalau terlalu ke situ nanti jadi terlalu ke saya. Iya betul. Ya saya ngelihatnya dari segi impact thermalnya aja gitu. Impact nggak secara thermal gitu. Kalau thermal ya baru oke lah kita pelajari karena ada impact thermal positifnya gitu. Dan ini harus besar, itu dia yang terbilang kalau 10% ini usaha kita mikir itu udah begitu banyak gitu. Manufacturing prosesnya udah begitu banyak. Jadi kita harus pikir yang 10 kali, 100 kali meningkat gitu. Alur pemuatan tempatnya di bawah.
Nah ini kita kan ngikutin kecepatan si ahli-ahli elektronik tuh begini itu kan kalori yang dibuang sama dia makin banyak, makin dia kecil dia juga makin watt yang dibuang sama dia makin banyak. Kita nih ngikutin. Dia bilang ini lo pikirin ya gimana caranya supaya kalau nggak dia nggak perform mati kan. Kita mikir gimana cepatnya narik dari sini. Pendek umur. Kalau makanya, tapi kalau makanya Nah itu dia makanya memang kita kasih kasih pendingin Pak supaya komputer saya kasih power itu juga kurang menurut saya. Sebagian kelambatannya itu adalah karena temperatur tingginya dan kan makin kecil dari nah tapi Anda lihat biadakah komputer saya yang kecil di desktopnya itu luar biasa Pak. Saya mau bongkar takut karena ya semua pendingin cooling ini lebih hebat. Saya pegang ini cuma hangat tuh sama proper iya itu dia will up lah coolingnya bagusan. ada teman saya udah bongkar rusak terus dia wah rusak jadinya. Jadi 4 juta komputer itu kan jadi nggak bisa dipakai lagi kan apa namanya trafonya jadi kecil terus sistem coolingnya juga jadi lebih bagus. Apa sih dia coolingnya gitu pengen tahu kan. Kalau dia pakai ginian misalnya pendingin gini berarti bahannya dia spesial gitu. Udah bukan sekedar apa namanya koper biasa lagi atau aluminium biasa lagi gitu. Yang lebih bagus tuh PECU Pak, cuman susah nyarinya. Aluminium couple. Dia lebih keras, cuman intensitasnya lebih cepat daripada C. Nah itu dia kan gini. Alloy. Kalau kita bisa memproses itu dengan harga yang murah, kemudian menghasilkan transfer kalori yang lebih bagus, itu oke. Tapi kalau memprosesnya itu toh lebih susah, Iya. transfer kalori lebih bagus, tapi bagus dikit gitu ya. Berapa persen? Iya, Rugi itu lagi. itu dia makanya. Diimbang-imbang itu tuh engineer bekerja tuh. Tapi seringkali, Cost per wattnya. benar, itu kan pikiran komersial Pak. Tapi NASA nggak mikir gitu. Ya. Dia memang kos aja pokoknya ini maju jadi. Jadi dia jadi sesuatu walaupun mahal biayanya nggak penting itu buat dia malah. Kalau ini kan karena penting untung rugi ini komersial perusahaan. Kalau panasnya dibalik di atas gimana? Kan kalau untuk yang kayak injection mold itu yang udah dipakai itu heat pipe. Itu yang dipanasin malah yang di atas bukan yang di bawah. Yang bawahnya cooling. Heat pipe. Ini di gravitasi berpengaruh ya? Berpengaruh tapi nggak sih Salah satu faktor. karena kalau dia di bawah memang di start awalnya dia ini tapi ketika ada pemasangan dia fluida yang di bawah ke evaporator dia naik melalui kapillernya atau di bawah nah sedikit tetap tetap terjadi sirkulasi ya dan halnya dengan termosifon ya dari bawah itu kan fluidanya Nggak bisa naik. Gitu bos. menurut saya bagusan di bawah. Tahu kenapa bagusan di bawah. memang lebih bagus tapi tidak signifikan Ya sudah. Iya. Karena itu sifat polinnya itu ya. Paling jarak pendek gitu. Hanya berarti udah sudah. Nah kalau secara kontinu kan tetap ya panas tuh saja. Pokoknya kita sering besar dengan iya kontinu. Karena kita nggak dikasih aliran apa-apa lah dari sini. Anda mungkin si paksa begini kalau sini. yang bersatu mil terus cooling Jadi aja. kalau perusahaan panas di bawah. Mahal itu rasanya kalau tadi bawah dan si atas tidak signifikan berarti sifat polinnya ini udah sangat berkurang. Sifat molekuler yang mendominan. Molekuler. Cahaya kemana aja bisa kan. Iya. Kemana aja dia pergi gitu. Dia nggak mau sebetulnya.
anak ya jangan tahu rumah. Menurut saya molekulernya sampai di gambar-gambar ini menunjukkan pori aja nih. Jangan sampai di kecil-kecil. Bisa kalau ada sub topik gitu ya, diameter tertentu panjang sekian, Itu emang ada batasan ya? disimulasikan Apa? yang mau simulation. Nah itu sih dari atas ke bawah ya. Yang dulu pernah yang baik kita ngambil yang screen masih terlihat dengan high speed pro. Itu apa namanya, kita isi apa namanya nanofluida, tapi yang konsentrasi ini biar dia bisa terlihat ininya partikelnya itu mengalir di screennya itu. Jadi ketika muap terus balik lagi itu memang terjadi apa enggak, yang pakai hipek kaca itu dulu buaya itu bisa ketika di sintering udah nggak bisa kelihatan ya. Tapi itu PR-nya seorang orang fisika sebetulnya, Mas. Jadi biar dia ada kerjaan yang ada arahnya gitu ya, kan sementara ini nggak ada arahnya di kerja. Kemarin kita ke Batam ya, itu mereka punya apa namanya Alat-alat spek apa kayak bisa scan gitu. itu dari ini itu bisa kelihatan atau aliran fluida yang tidak Gitu ya. Radiusnya tinggi tuh ya. ditembak pakai Transparan gitu. apa Ya, namanya X-ray gitu ya. spektrum. Kelihatan tuh. Iya. Iya. Dia tinggi. Iya, jadi Kayak ini sih, Pak. ya mereka kalau menurut saya dia memang punya alat Scan alat tadi ya. itu. Scan. Ya itulah bagian fisika. Scan kan kita dia Mereka nanya bisa nggak kita punya bisa Bisa. dua fasenya kelihatan nggak jadi fenomena boiling terus balik lagi. pusing-pusing di situ Kan namanya kan kayak fisika kita Iya, nggak bisa. nggak bisa. Kalau itu malah Kan biar dia ada kerjaan juga gitu. dia bisa Kerjaan yang ada arahnya gitu. Kalau nggak kan dia apa yang nganggur-nganggur Iya. alasan. Kalau pinjam mana? Makanya nggak bisa. Kan disuruh suatu penelitian. Mungkin bakal jadi sih. 40 tahun bukan tahun. Kalau lu teliti terus ngapain kan? Nggak jadi sih. Itu mendingan dimanfaatkan buat yang lain, nuklirnya. Hah? Oh, jualan batu cincin Iya, betul. jualan batu cincin jadi hasil ini itu kan jadi batu berwarna-warni itu Ya, Iya. Kalau pengen tahu hotel mana? transfer kristalnya. Kalau beli hotel ya. Iya, bahkan itu apa yang ada di Keputusan politik, Pak. Presidennya soalnya nggak mikirin energi gitu. Mikirin kekuasaannya. Mikirnya setahun pak. dasar Jadi periode. 2 tahun pertama itu mikirin balik modal, setahun mikirin rakyat, 2 tahun yang belakangan mikirin pemilu berikutnya. SBY itu kan udah 2 periode, 10 periode mikirin supaya jadi lagi mikirin gimana nih ibasnya kan. Ya dari begini supaya Regenerasi. ibasnya seperti apa nanti itu. Regenerasi. Unang semua kan soal Jadi dia mikirin gimana supaya istrinya jadi presiden. Nah itu, dulu itu. Wacananya udah dikeluarin. Pramono ya. Pramono kayaknya. Cuma Pramono sakit-sakitan sih. Lagi-lagi. Iya. Ini lihat dia sama Bang. Ada kami bapak ya. Presiden ngerokok belum ada ya. Presiden merokok nggak ada. Belum ada. Teroris merokok nggak ada. Terus dulu ya. Karena di Jepang itu yang ngerokok, yuk minum-minum. Iya. Dan dari Jepang. Gitu ya, Pak. ya Ya. Ya 2 minggu lagi lah. Beberapa hasil percobaan kalau ada, Ya. terutama testing termokat baliknya. Kemudian kalau udah bisa mulai sama plat-plat lah, Ya. karena menurut saya kalau lebih bermanfaat plat daripada itu. Ya. Simulasi heat fluxnya aja lah. Ini kan bro. Saya mau di droplet tuh.
Koper kan ada koper rambut tuh. Ada panjang, tergantung atau kan gantung dalam panas terus mungkin serius. Itu kan otomatis si kawat yang koper yang panjang ini panas juga, karena nggak panas. Sedangkan dompet tentang jadi pemapan tiba-tiba enggak. Sehingga sakit mungkin di dalam stasi termokapal sini ada konduksi masuk ke dalam situ. Karena begitu saya itu ada selisih gitu. Terus mungkin ada konduksinya ya. Nah, sebetulnya kalau nggak boleh pakai kawat sebetulnya. Nggak boleh. Jadi kita pakai laminating itu. Misalnya satu koper satu, yang lain itu sih kombinasi koper kosong. Jadi asalnya cair, jadi dia posisi. Jadi dia bentuknya permukaan dengan permukaan ketemu kan, kita ketemu. Nah inilah jadi termokoper. Kan itu untuk thin layer permukaan yang tipis direkayasa jadi permukaannya sama cat yang berasal dari satu koper dua kapalnya konstantan atau apa. Nah itulah yang kita bikin rangkaian termokapal yang diperbesar, jadi artinya di rangkaian dia ininya banyak, kayak itu aja, kayak termoelektrik gitu, PN gitu. Jadi rata-rata gitu, susah kalau pakai kabel gitu. Yang mau koper rambut kan sendiri orang dulu Ya itu jadi mesin itu kalau selisih, sawar selisih. Nah saya itu yang kira-kira konduksi dia mesti dihitung dulu kira ini. Jadi tepatnya nggak yakin kan kita karena kesalahannya berapa ya. Itulah kalau kecil-kecil kan gitu. Susah gitu, nggak yakin gitu. Nah kalau penelitinya aja nggak yakin, Anda mau meyakinkan siapa lagi? Si penelitinya mesti yakin sendiri sebetulnya. Kalau kita paksain aja. Nggak pakai mesin termokapi. Iya, benar. Ini gantung pakai kawat isolator gitu. Kemudian langsung ada fungsi ke dokter. Ya, Kalau kecil-kecil ini kan pakai flare juga nggak sih? Yang pelatihan Bisa itu nih. nggak gitu amat gitu. ya ada meeting Sebenarnya gua miring terus berpulang ke kecil. dari mana ini? Ya dari makan. Oh dari buka kan? Nah itu dia. Seringkali kita bilang ada pengukuran yang nggak mungkin. Oh iya, Toh setengah jam lagi ya? Ini yang kalau menurut saya nggak boleh. Mendingan Anda hitung teoritis saja. Kayak orang-orang di nuklir kan. Kalau udah temperatur 1 juta derajat, dia kan kompor pakai apa? Dihitung aja gitu. Jadi logika dan Belum ada imajinasi terbuka. itu benar gitu. Daripada eksperimen. Yang hebat yang Nero itu kalau disepedain, bikin dompet itu dia nambang aja dia. Pakai apa? Pakai elektromagnet. Pakai elektromagnet ya. Nambang kayak gitu ada. Jadi udah dia nggak Habis dia. Sebelum Pintar ya. Kadang-kadang orang pintar. Kita mesti nyontek sama dia. Kayak tes minyak milikan pak, Gitu ya. ya kan? Ada lubang terus ya. Karena dia melewati suatu kode apa gitu negatif. Dia jadi penguatan, dia terus jadi Ngambang. gravitasi jadi ngambang. Anti gravitasi itu berarti ya. Iya yang Pintar dia. obat. Dikasih angin lagi ya. Lama-lama habis kan. Ya gitu contoh. Memang kalau kecil susah. Nah, kita mesti mikir simulasi. Saya ngeliat ini kan, wah ini Belum ada simulasinya ya. belum. Ya, ntar Anda juga yang bikin. Artinya kelanjutannya gitu kan, karena kita udah bisa membuktikan benefitnya ini. Udah keluar diameternya. Nah, itu. Sudah.
Iya, cuman belum bisa ngebacanya, jadi Rata-ratanya mesti berapa? diskusi dulu. Jadi kan dia berupa grafik gitu. Rata-ratanya 30 sampai 10. Misalkan dia ada rata-rata, dia ada banyak metode. Jadi Sampai dua 30 mikron. iya, Mikron. mikron. Belum terlalu molekuler ya. Terus sedikit ya apa? Ukurannya anak masih nggak banyak. Itu ada absorpsi. Gila ya. Ada nano ada absorpsi. Dan, ada jurnal juga yang bilang kalau si tembaga itu katanya si sintring lama-lama wettability-nya jadi jelek Iya. karena kecenderungan si sintring itu jadi hidrofobik ya. Iya. Hidrofobik karena Absorb ya. ya akibat korosi. Oh, Ya, jadi itu Ya, yang menjadi kalau masalah kemarin juga itu, di ya. sintring. Terbumpet itu kan. Jadi yang Nah itu kan dia yang saya hidrofobik. curiga, apalagi tambah sama nanofilda pak. Terbumpet itu dia pak. Jadi nggak tahan lama. Kemudian aglomerasi si partikel kecil itu. Wah ini kan makin repot lagi, kita harus menghindari aglomerasi, harus ini. Mendingan kalau saya sih air biasa itulah yang paling. Itu juga si Nano kemarin tuh yang anak S1 dari fisika ya diuji juga, kita diamkan dia selama 1 bulan, dia performanya balik lagi ke air biasa. Wajar pak. Kenapa wajar? Karena itu nature-nya dia. Dia ingin kembali ke asalnya lagi, habitatnya gitu. Walaupun di mix pakai ultrasonic bakalan balik lagi ya. Ya itu, Iya. fungsi waktu aja. Tinggal kita mau tahu, Anda memang kerjanya dalam waktu di bawah sebulan atau enggak gitu. Kalau memang di bawah sebulan, ini tetap dia misahnya nanti di atas sebulan ya nggak apa-apa gitu. Kontraknya habis. Tapi untuk performance yang terus-menerus dan kontinu, itu dia yang saya selalu ragu-ragu. Artinya pada suatu masa kita harus ganti gitu. Sebelum bocor. Anda paksain karena memang bukan nature-nya. Jadi kalau saya, mari kita cari bekerja di titik-titik natural itu. Sehingga dia terpelihara oleh alam itu sendiri. Jangan kita paksain. Bersama ya, Memang dia akan balik-balik lagi ngumpul ke suku-sukunya sendiri. Apa istilahnya kok? Kasih ya. Ada kan? Sejenis kumpulan sejenis. Oh, benar. Nah, saya setuju terumbu karang ini karena memang udah jadi kayak gitu dia. Sintring aja kan karena manusia yang bikin, tapi dia ngumpet gitu loh. Tapi si terumbu karang ini saya pikir, wah dia malah bisa terus-terusan gitu. Mampet tuh karena dikasihnya ya pakai nano Apa nih? mampet tadi Kompet si yang sendiri. bukan, Karena korosi karena sendiri. korosi. Kemudian Korosi itu kemudian sifat air. hidroja jadi Moisture. hidrofobik, jadi airnya malah nggak mengalir, ditahan sama gitu. korosi. Jadi kapilaritas Ternyata berkurang yang orang dari hidrofilik jadi hidrofobik. paket dia jadi. Terumbu. Karena korosi. Iya. Berarti Itu Berarti ada juga yang gitu, makanya Berarti dia bukan nyari bahan sifatnya- lain, dia pakai seramik. bukan Keramik ya. CO itu kan Tahan ya. Iya, baru mulai juga sih Korosi. usianya. mulia susah terkorosi. CO itu kan susah terkorosi. Memang ada oksigennya, ada apa sih? Yang Iya, sintering itu kok bisa terkorosi. CO kan logam mulia kan susah terkorosi. Apalagi kalau situ nggak ada oksigen. CO enggak. Ya oksigennya itu kali ya. CO enggak. Iya makanya kenapa yang sintering itu pakai korosi? CO kan bukan mulia. CO itu Oh. terus mulia.
Enggak. CO malah lebih bukan mudah. sebetulnya. Kalau saya sih, Iya. CU, AG, PT, AU kan. PT AU Lu lihat itu aja. memang AU paling stabil, tapi CU dia banding Masih. logam itu termasuk yang iya. tapi dia kalau oksigen pengaruh kan. Kalau ada oksigen pengaruh, tapi nggak secepat logam yang lain ya, kayak aluminium itu kan cepat Iya. kalau CU kan lambat. Apalagi kalau oksigennya nggak ada, cuma ada cairan aja. Ada cairannya oksidator. Enggak. Kan di sana ada oksigen juga. Wah, Buatnya 2O kan, air kan, 2O lah, ada oksigen, oksidator kan. Udara, ada udara. Ada udaranya, Vakumnya berarti. banyak kurang dengan sedasi. Kalau oksigen yang ada nggak mungkin, nggak ada oksidator kan. Dia kan terreduksi dari CO2 plus kan, ya CO2 plus dari 3 plus. Mungkin selama itu berapa betul. Tapi benar diperiksa terkorasi ya? kenapa? Diperiksa terkorasi benar? Iya. Diperiksa itu ya? Ah, ini meta, Apa ini? ini meta diperiksa. Oh, bukan Jurnal. kita, ini jurnal. Oh, Jurnal online. Dasarnya dia pakai nyari bahan alternatif itu. Ini kita sih belum. Ya, maaf Pak, tahu tadi. Terus itu kan sakit. Nggak sakit apa lagi dia malah. nggak sakit dari telat ya. Ya, makasih atas waktunya. Kontak-kontak lagi. Apa? Udah selesai dapat. Ya, berapa aja sama aja. Apa?